Oke guys, jadi di video kali ini kita mau benerin aerator ya. Ini tuh aerator AC/DC, dia seri yang 181, mungkin kalian tahu yang tipe kayak gini. Nah, ini tuh sekarang ada dua merek kalau nggak salah yang model kayak gini ya. Sekarang ada yang merek Sansan sama Roston kalau nggak salah ya. Ini saya dulu beli bekas atau second. Nah, dulu itu dia normal ya, dia normal, dia masih berfungsi AC DC-nya. Jadi ketika mati lampu itu si DC-nya itu bisa berfungsi sekitar, kalau ini kan ada pengaturannya ya, ini pengaturan untuk besar kecilnya ya, ini tuh dulu berfungsi sekitar 5 jam, 5 jam kalau nggak salah, sekitar 5 jaman, tergantung pengaturannya besar atau kecilnya. Dulu saya pakai yang paling kecil. Cuman alhamdulillah di sini memang tidak pernah mati lampu sampai lebih dari 5 jam ya, alhamdulillah. Dan untuk kemarin-kemarin itu saya sempat curiga karena aerator ini dia mengeluarkan air ya, dia mengeluarkan air dari sini deh. Ini kalau kalian lihat di sini ada lubang ya, ini di sini ada lubang, itu dia mengeluarkan air. Nah, di lubang ini mengeluarkan air. Nah, saya curiga, saya takutnya itu dulu itu barangkali kemasukan air apa gimana. Airnya saya bongkar, dan pas saya bongkar itu ternyata itu akinya dia, ini ya, ini aki yang lama. Nah, akinya itu bocor, atau ya bisa dibilang mungkin, kalau dibilang meledak enggak sih, cuman beberapa itu ada yang kayak gitu dia menonjol ya. Nah, ini tuh keluar airnya banyak ya. Nah, kekurangan aerator ini ya bukan kekurangan sih, menurut saya minusnya itu akinya itu kalau ditaruh di dalam sini itu dia begini teman-teman. Nah, ini itu dulu di double tape. Nah, itu dulu miring di bawah ini. Nah, itu tempat akinya itu di situ. Nah, itu dia miring kayak gini. Jadi sewaktu-waktu jika dia mungkin over charger ya mungkin, atau gimana, itu dia bocor di sininya. Nah, jadi dia udah bocor, airnya itu tumpah di dalam guys. Nah, untuk air aki kan kalian udah tahu ya, dia kan korosi ya. Ini bisa kalian lihat di sini. Ini baunya itu ada yang udah korosi dua. Nah, ini alhamdulillah masih aman dua. Nah, untung dulu sempet cepet-cepet tak bongkar ya. Ini dia udah korosi. Nah, jadi udah parah lah teman-teman. Nah, akhirnya saya beli aki yang baru. Ini saya beli yang baru. Nah, ini merek yang lumayan bagus. Ini sama ya, dia tipe yang 6 volt ya, dia itu sama-sama 6 volt. Dan ini juga akinya itu dulu saya beli bekas itu ternyata udah gantian, jadi udah enggak ori kayaknya ya, apa mungkin ini aki orinya. Mungkin kalian ada yang pernah bongkar ini pertama kali, dan menurut saya mungkin kalau saya ganti akinya ya dengan model yang sama ya, jadi ini yang baru ini saya taruh di bawah ini, nanti saya takutnya itu terjadi hal yang sama ya. Nah, jadi di video kali ini saya niatnya ini ingin memodifikasi aerator ini biar dia tidak overcharger ya, tidak overcharger. Karena kemungkinan itu dulu itu overcharger ya. Jadi menurut sepengetahuan saya kan ini dia otomatis ya. Jadi kita selalu colok. Jadi kita colok terus ini si aeratornya, dia bakal ngecas otomatis dan mati otomatis. Nah, dalam di penjelasan panduan pas di toko-toko saya lihat ya, seperti di toko online itu kan ada yang bilang katanya 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali itu DC-nya itu digunakan. Nah, dulu itu tak gunakan juga DC-nya, sering kadang tak gunakan juga. Nah, karena ya menurut saya nggak mau terulang lagi kejadian kayak ini, jadi saya niatnya itu bakal tak modifikasi biar dia itu ya dibilang otomatis enggak sih ya, jadi otomatisnya itu tak kayak jadi manual gitu loh teman-teman. Nah, ini tuh juga tadi sempat tak bongkar ya, ini tak bongkar tadi. Jadi di sini tuh bagian untuk pompa ya, pompa anginnya itu di sini. Ini kalau dicolokkan ini di sini itu ketar teman-teman. Nah,
jadi nanti anginnya itu keluar dari sini. Ini tuh tadi tak buka itu karena apa ya, untuk ngecek juga apakah ada kerusakan atau tidak ya. Nah untungnya teman-teman, nah untungnya itu si bagian apa ya, komponen-komponennya itu di bagian atas ya, akinya itu di bagian bawah. Jadi kemarin pas kebocoran itu masih bisa dibilang terselamatkan lah komponen-komponennya. Tapi kalau komponen yang ini dia di bawah ya, kalau pas kebocoran kayak kemarin mungkin ya saya udah nggak tahu lagi, mungkin aerator ini mungkin udah rusak ya, nggak bisa digunain. Ini masih normal, cuman fungsinya aerator AC DC ini kan kalau mati lampu ya, kalau mati listrik mati lampu itu untuk menghandling dari aerasi di akuarium-akuarium kita ya. Kalau si DC-nya itu nggak berfungsi juga menurut saya kinerjanya sama kayak aerator biasa dan fungsinya malah yang hilang ya. Saya dulu beli ini juga fungsinya buat jaga-jaga kalau mati lampu, mati listrik. Kok DC-nya yang rusak, dan saya juga ya pengalaman ini sih. Jadi mending saya buat manual aja. Karena kalau saya ulangi lagi kayak cuman diperbaiki ganti aki juga menurut saya nanti hasilnya juga tetap sama kayak gitu teman-teman. Ini tuh kemarin tuh saya beli voltmeter ya, voltmeter aki. Ini untuk mengecek apa ya, si voltase atau ya ibaratnya itu kayak lihat baterainya itu sisa berapa gitu. Ini DC jadi aman, kalau AC saya nggak berani kayak gini. Nah, dia itu nyala. Ini tuh berarti dia 6,4 volt ya. Nah untuk kapasitas air akinya juga 6 volt, 4,5 ampere ya ini kalau nggak salah. Jadi nanti mau tak pakaikan ini, jadi barangkali tegangannya itu di bawahnya itu bisa kita cas teman-teman. Jadi kemarin saya sempat buat wadah ini ya, ini untuk tempat voltmeter, ini untuk tombol on off ya, ini on off untuk bagian yang charger dari aerator ke aki, sama satunya ini itu untuk dari voltmeter ke aki. Nah ini mau kita pakaikan, ini nanti kita pasang di sini. Jadi ini itu ada sekat ya di sini, sekat satu. Nah ini dua itu untuk tempat aeratornya ya, untuk ini untuk ngontrol besar kecilnya, kalau ini untuk yang selang ya, selang dari aerator. Nah di sekatan ini dia sebenarnya untuk aki ya teman-teman, dan ini muat sampai 3 aki, ini muat 3 aki. Kenapa saya tutup begini teman-teman, jadi sewaktu-waktu barangkali aki ini udah rusak, bocor apa gimana itu dia airnya itu tidak luber ke bagian aerator ya. Oke kita langsung kerjakan aja teman-teman. Oke guys, jadi berhubung kabelnya kurang panjang ya, ini kan kabel untuk ke aki ya. Ini kabel untuk ke aki kita sambung ya teman-teman. Ini kita sambung sekitar 1 kilan, kita sambung 1 kilan. Nah dia nanti lewat bawah sini teman-teman. Nah lubang yang tadi sih, nah ini kita udah sambung, kita udah isolasi semua. Ini yang putih ini yang merah ya, karena kabelnya tadi warnanya hitam putih. Nah, ini sekarang kita tinggal pasang tutup, kita tetap pasang tutup biar dia apa ya, lebih safety juga. Kita sekota juga untuk bagian depannya,
jadi lebih bagus ya. Sekarang kita tinggal rakit guys. Oke guys, jadi udah selesai kita modifikasi ya tadi ya. Sorry tadi nggak sempat saya videokan karena lama banget tadi. Saya juga tadi nyetel juga karena saya basicnya bukan tukang listrik ya, jadi agak sedikit bingung. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan ya. Ini juga masih saya uji coba juga, nanti saya nggak tahu apakah ini nanti maksimal atau tidaknya, kan juga perlu waktu ya, proses juga. Nah, jadi ini tuh on off. Nah, di sini ada on off ya. Saya tak matikan dulu. Ini di sini ada on off 2 ya. Dan di sini ada voltmeter. Nah, on off di sini dia itu on off untuk voltmeter. Kenapa voltmeternya itu saya kasih on off? Itu ya sebenarnya saya kemarin juga masih saya pertimbangkan kenapa voltmeter tak kasih on off. Cuman barangkali si apa namanya ya, dari aerator ngisi daya ke apa namanya aki itu kan tegangannya mungkin agak terlalu besar ya. Nanti saya takutnya itu voltmeternya nanti yang kalah. Jadi saya kasih on off. Sama untuk di atas ini dia tombol on off untuk apa namanya, untuk si cas ke aki ya. Jadi dari aerator ke aki ini tombolnya. Ini kan dia posisi tidak saya colokan ya. Ini akinya baru. Nah, kita coba. Nah, ini dia. Ini di 6,5 ya. Saya nggak tahu apakah ini voltmeternya itu benar-benar akurat atau enggaknya ya. Yang penting ada sedikit gambaran. Dia 6,5. Nah, dia ada isinya. Nah, kita nyalakan. Ini dia udah nyala ya, teman-teman. Nah, jadi di sini itu untuk on off si aki ke aerator. Jadi on off-nya itu lewat sini. Nah, untuk ini kalau kita coba colokan ya, nanti dia angkanya itu naik. Ini kan dia on semua ya. Ini on semua. Nah, gambarannya ini pas jika aki itu ada di dalam sini ya. Ini gambarannya itu seperti ini. Nah, ini dia udah nyala semua ya. Berarti ini dia pakai listrik. Nah, ini dia udah pakai listrik. Nah, ini dia angkanya naik terus, teman-teman. Jadi saya nggak tahu ini angkanya naik terus itu apakah dia mengecas atau gimana, saya kurang tahu. Makanya nanti saya uji coba dulu sekitar beberapa hari, nanti hasilnya saya buatkan video lagi kira-kira bagaimana dan bagaimana. Ya, dia sampai di 7 volt. Menurut saya mungkin apakah si akinya itu dia mengecas terus jika posisinya seperti ini apa gimana? Apakah ini tegangan yang di voltmeter itu tegangan dari arus aerator ke si aki ataukah tegangan dari akinya? Nah, ini untuk voltmeter itu saya pasang di sini ya, teman-teman. Nah, ini yang kabel kecil itu voltmeter ya. Nah, voltmeter ini bisa kita on off. Nah, ini kita misal mau matikan. Nah, ini voltmeter off. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, dia terus naik ya angkanya nanti. Nah, kalau kita mau off kan, nah misal kita off kan si aki ya, ini kan kondisi aerator nyala. Nah, otomatis dia kan ngecas ke aki. Nah, karena saya nggak pengen akinya overcharge, nah kita matikan di sini. Nah, ketika ini kita matikan, dia voltmeternya itu turun, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, dia itu turun. Nanti saya uji coba dulu sekitar beberapa hari, nanti
hasilnya akan saya buatkan video juga, kira-kira bagaimana untuk hasil dari modifikasi ini, apakah dia maksimal ataukah hasilnya sama atau justru kurang bagus apa gimana, saya kurang paham juga. Nanti kita uji coba dulu. Dan ya mungkin ini sekedar video, barangkali kalian mau mengganti akinya itu seperti tadi, akinya memang diletakkan di bawah, plus minusnya itu seperti itu. Mungkin akan lebih baik jika memang sering dinyalakan DC-nya, jika kalian tidak dimodif seperti ini. Soalnya mungkin si otomatisnya mungkin rusak apa gimana ya, akhirnya si aki itu overcharge, jadi over daya ya, dayanya itu over sedangkan tidak dipakai. Sedangkan mati lampu kan itu tidak mesti ada ya, dan syukur-syukur enggak mati lampu juga sih, karena mati lampu juga sebulan sekali juga, kadang enggak mati lampu, kadang pas lagi sering juga lagi sering mati lampu. Tapi kalau pas enggak mati lampu kan berarti daya yang diaki itu kan nambah terus teman-teman. Ini nanti saya coba dulu dia kondisi on dengan aki ya, nanti akinya kita on kan dulu. Ini saya cabut. Nah, ini dia on teman-teman. Kalau dia pakai DC atau pakai aki itu yang nyala itu sebelah sini aja teman-teman. Nah kalau dia pakai AC itu nanti ketiganya itu nyala. Oke, sekian video dari saya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.